simptom bumil nih, kadang apa lupa gitu, kayak otak gue lambat, kayak brain fog. Otak gue kayak ngebeku gitu ya, kayak suka pelupa gitu ya. Mengalami namanya apa sih, aduh gue lupa. Bagi para lagi youtuber ibaratnya pakai para box saja kata ya. Asik, apa kabar kalian semuanya? Sekarang aku mau balik ke kalian. Aku mau langsung aja cepet ya sebelum baterai gue habis. Oke, jadi di video kemarin aku udah kasih tahu kalau gue hamil. Kemudian juga udah kasih update kayak kehamilan gue dari mulai ketahuan hamil usia 6 minggu sampai 10 minggu. Ini suara gue lagi bindeng karena gue lagi baru meriang, batuk pilek gitu. Sekarang gue mau update di kehamilan. Hari ini gue 21 weeks 3 hari. Yes, kalau gue nggak salah 21 week 3 hari gitu ya. Gue juga udah tahu jenis kelamin gue apa. Kalau kalian belum tahu, jangan lupa cek Instagramku @raitaelva. Gue udah ada gender reveal di sana gitu ya. Kemudian gue mau kasih tahu aja langsung update nih ya. Jadi di video terakhir itu sampai update di 10 week. Gue masih ngeluh kalau gue masih mual-mual, masih mabok parah, masih luar biasa. Dan sekarang good newsnya adalah di trimester kedua ini kita udah nggak lagi, rata-rata bumil tuh udah nggak lagi mengalami mual atau mabok karena kehamilan gitu ya. Jadi nggak lagi mual apa-apa, makan nggak bisa, minum air putih, jadi udah nggak separah itu lagi. Mungkin masih ada beberapa ibu-ibu yang mengalami hal gitu, tapi tetap itu simptomnya membaik, nggak separah waktu kita trimester pertama ya geng. Oke, kemudian kalaupun ada rasa mual dan hasrat ingin muntah dikarenakan karena masalah pencernaan. Karena apa Bu Ibu? Karena aku kasih lihat ya, aku mau berdiri dulu. Perut aku sekarang udah mulai membentuk ding tuh lihat. Udah gendut, ini aku udah pakai celana hamil tuh. Udah mulai bulat, udah ada baby bumpnya geng ya. Nah, oke. Jadi karena dia udah bayi kita makin besar, makin neken ke atas, dan karena hormon lagi gitu ya. Jadi pencernaan kita itu dibikin relax, jadi kerjanya lambat sehingga konon kita bisa sering merasakan asam lambung naik. Dan ini bukan konon lagi, sering terjadi di kehamilan pertama dan di kehamilan aku yang sekarang. Aku berapa kali kebangun karena tidur karena aku berasa sesek dan dada gue panas, heartburn parah gitu kan ya. Apalagi buat teman-teman yang sebelum hamil sudah punya asam lambung, GERD dan masalah pencernaan, ini harus berhati-hati, jangan makan dalam jumlah besar dan jangan makan ketika menjelang mau tidur. Gue tahu ini dilema banget karena banyak bumil tiba-tiba dari kasur lapar pengen makan segala macam. Nah kalau itu terjadi jangan langsung tiduran, jangan langsung tidur intinya. Bahkan gue kasih tips and trick tidur pakai 3 bantal. Jadi gue tidur tuh begini doang guys. Jadi bener ini gue kayak nempel bantal. Jadi begini, bener-bener begini pala gue gitu. Nggak sampai begini, nggak sampai tidur gini, tapi pala gue begini. Ini bagian pala gue, ini kaki gue. Begini guys. Supaya apa? Supaya kayak asam lambungnya kayak nggak naik ke dada gitu. Makanannya nggak naik ke atas gitu ya. Itu yang biasa gue lakukan gitu ya. Oke. Baru ngomong gini aja ngos-ngosan. Yes, simptom berikutnya adalah keluhan gue adalah ngos-ngosan. Padahal gue gak berolahraga, padahal gue gak habis naik turun tangga, tapi super ngos-ngosan. Dan ini gue coba nonton ulang video gue di waktu kehamilan Kela, dan gue sangat ngos-ngosan juga. Dan ternyata di kehamilan 21 minggu lewat berapa hari ini gue juga ngos-ngosan. Dan bahkan gue sudah notice di minggu-minggu sebelumnya 18 week gue udah mulai ngos-ngosan. Sekarang kayaknya makin ngos-ngosan gitu ya. Terus berat badan gue sudah bertambah. Kalau memang di trimester pertama kemarin gue ada turun beberapa kilo, 2-3 kilo. Sekarang udah mulai naik, perlahan tapi pasti gitu. Aku udah mulai naik. Kalian bisa lihat aku udah mulai fresh, pipi udah mulai tembem, perut udah mulai maju gitu ya. Oke, jadi ibu-ibu gak usah takut kalau ketika di trimester pertama ibu-ibu itu berat badannya nungsep ya, gitu, hanya PHP bu. Nanti ketika usia 7 bulan, 8 bulan, apalagi 9 bulan, zzz, berat badan lo bakal naik. Oke. Terus kemudian juga, oh ya, gerak janin itu, karena ini udah kehamilan anak kedua gue.
Jadi gini, buat ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan, terutama yang pernah hamil dan melahirkan, ototnya itu kasarnya tuh udah melar gitu ya, kasarnya udah melar, dan kita juga sudah tahu dan terbiasa dengan gerak janin tuh seperti apa gitu ya. Jadi buat ibu-ibu yang ini baru kehamilan pertama dan belum merasakan gerak janin, that's fine. Nanti kurang lebih di 18 hingga 22 weeks itu kalian bisa merasakan gerak janin, dan nggak langsung kayak jeduk tendang gitu, tapi kayak ada butterfly, kayak ada gelembung air gelebek-gelebek di perut gitu, kedutan tipis-tipis gitu. Tapi dengan kondisi gue sekarang 21 week lebih, gue udah janin gue udah mulai jeduk, udah mulai kenceng, udah mulai berasa. Dan waktu kemarin itu gue mulai merasakan gerak janin yang kayak denutan ataupun aliran air kayak gelembung-gelembung air itu usia 18 minggu aku udah mulai merasakan. Buat teman-teman yang pregnansinya ini udah kehamilan ketiga, keempat, kelima, itu bisa makin cepat merasakan gerak bayi gitu. Apalagi kalau malam ketika kita relax, istirahat dan kita fokus gitu, oh ya ada rasa-rasa gini. Kadang mungkin siang dia bergerak, tapi karena kita beraktivitas kita nggak bisa terlalu notice gitu, geng ya. Aduh. Kemudian yang berikutnya adalah keputihan. Kemarin itu aku sempat ke rumah sakit karena tiba-tiba gue kaget di underwear gue, di celana dalam gue tuh banjir. Banjirnya yang nggak banjir bandang ya. Cuman dia kayak ada spot sebanyak gini, bulat gini, segede gini, basah gitu. Dan gue berasa kayak keluar cairan ces gitu, bledus gitu. Terus gue lihat, gue langsung ke kamar mandi, gue cek underwear gue basah segini gitu ya, jeplak gitu, basah. Gue langsung hubungin dokter gue, terus bidan gue bilang suruh ke rumah sakit gitu, ke kliniknya dia, klinik bidan gue, dia untuk dicek apakah itu pecah ketuban atau segala macam. Ternyata setelah dicek itu bukan ketuban, ada 4 tes yang gue lampaui, segala macam dikobok-kobok, terus kemudian juga ada tes labnya gitu ya, dan pH-nya dia ukur segala macam, ternyata itu bukan ketuban. Puji Tuhannya bukan ketuban. Itu hanya cairan biasa. Kemungkinan besar bisa jadi air seni kita, karena kadang kalau udah hamil makin besar, kita kadang cuma batuk aja suka keluar cairan cetut gitu ya, itu kadang air seni kita. Terus juga kemungkinan besar keputihan yang bentuknya cair gitu, geng ya. Tapi lagi-lagi kalau memang ini kalian alami dan pertama kali, konsultasikan segera ke bidan atau ke dokter kalian gitu ya, untuk memastikan ini bukanlah kebocoran daripada ketuban kalian, oke? Kemudian, karena ini nyambung ya, kalau menurut gue ini nyambung. Tadi kan gue bilang gue heartburn. Heartburn itu ulu hati sakit, that's why gue tidurnya tuh agak tinggi, kepala gue dia lebih tinggi dibanding badan gue gitu ya. Nah, karena gue ganjol pakai bantal, mungkin karena postur tidur gue juga kurang baik, itu bikin pinggang sama punggung atas pegel-pegel guys. Jadi lumayan ngaruh. Mungkin juga karena bayinya makin lebar, rongganya makin mekar, jadinya sehingga memang itu ngaruh ke pinggang sama ke punggung atas. Itu hal yang biasa dialami ibu hamil trimester kedua. Udah mulai pegel-pegel pinggang sama punggung atas ya. Dan ada sakit di round ligamen bawah gitu ya, di bagian sini nih. Nih ya geng, di bagian bawah sini kalau kita bergerak ini kadang suka nyut di sini gitu ya. Nah, rasa sakitnya kayak ketarik gitu, atau di bagian situ, di bagian di bawah perut kita gitu, di lingkarannya situ, itu lumayan mulai nyeri-nyeri, nggak yang ekstrim, tapi berasa agak tidak nyaman di bagian situ. Itu hal yang biasa juga, karena ya tadi ototnya udah mulai merenggang, kulit kita mulai merenggang, bayi kita juga mulai gede gitu. Itu juga hal yang biasa dialami oleh ibu-ibu di trimester kedua ke atas ya. Dan waktu di trimester pertama aku juga mengalami hal itu. Mungkin karena di bawah situ ada beberapa jahitan, karena aku pernah laparotomi waktu kehamilan ektopik, tubaku diangkat. Dan 2 bulan sebelum kehamilan yang ini aku juga udah laparaskopi gitu ya. Ada operasi juga, mungkin jahitannya itu kaku, jadi dia merenggang gitu, agak sakit juga. Aku udah komplain udah sampaikan ke dokter dan ke bidan aku. Jadi aku ke bidan dan aku ke dokter ya. Jadi kalian nggak usah bingung kalau aku bilang bidan dan dokter, karena aku datang. Jadi intinya kalian gak usah bingung kalau gue bilang bidan dan dokter, karena gue memang berkonsultasi dengan 2 orang ini gitu ya. Kemudian
Oh, ada rasa gelisah, cemas, dan mimpi buruk di beberapa kali tapi tidak sering. Tapi itu hal yang wajar karena tadi hormonal kita fluktuatif sebagai ibu hamil. Kadang kita gelisah. Kalau apalagi ya dengar berita-berita ibu hamil begini-begini atau berita si A begini. Pokoknya berita-berita buruk tentang ibu hamil atau sesuatu buruk terjadi ketika melahirkan. Banyak lah ya berita-berita ketika hamil tuh datang silih berganti. Aduh. Take a deep breath. Buang gitu ya, hempaskan ya kita banyak-banyak. Pokoknya rajin-rajin konsultasi sama dokter, rajin-rajin berdoa, dan kita berharap yang terbaik aja gitu kan ya. Jadi gelisah, cemas, dan mimpi buruk itu sering terjadi, tapi lagi-lagi itu juga masih normal. Kalau sangat mengganggu teman-teman, alangkah baiknya teman-teman konsultasikan ke Obgyn supaya dirujuk ke psikolog atau ke bidang lainnya gitu ya. Kemudian tadi masalah pencernaan aku udah bahas. Pusing. Nah, pusing ini memang tidak se-ekstrim waktu trimester pertama yang setiap hari pusing kayak gue pakai helm. Sekarang pusingnya rasanya kayak light headache gitu. Apa namanya, kepala lo kayak ringan gitu, kayak leng gitu, kayak lemes gitu. Nah, karena aku juga usaha just tip ya, aku live shopping 3 jam 4 jam. Itu gue bisa notice di awal-awal live shopping aku misalnya just tip gitu ya, pergi ke sana jalan kaki semangat, energik. Tiba-tiba ketika aku udah 2 jam atau 3 jam jalan tanpa non-stop gitu ya, nyerocos terus habis itu berdiri segala macem tanpa istirahat. Aku tiba-tiba nggak ada angin, nggak jalan, tiba-tiba rasanya kayak pengen pingsan. Rasanya pusing banget enggak, tapi kayak kelayangan gitu, kayak kelayangan. Nah, kalau udah kayak gitu, biasanya aku break, rasa-rasa kayak kurang gula gitu ya. Terus tiba-tiba aku minum air putih, misalnya aku bisa minum es teh manis biasanya untuk ngebus gula darahku gitu ya, es teh manis atau air putih gitu ya. Makan cemilan yang sehat gitu ya, entah sandwich, entah apapun itu gitu, snack bar, protein bar gitu ya. Istirahat sekejap, abis itu simptomnya hilang. Itu hanya kalau terlalu capek, berdiri berlebihan atau segala macam, itu sering terjadi leng. Atau nggak lagi masak tiba-tiba leng gitu. Itu juga sering banget terjadi. Kadang gue juga suka parno, kenapa gue kok kayak mau pingsan tiba-tiba gitu. Itu rasanya seperti mau pingsan, tapi ya nggak pingsan beneran kan, tapi ada rasa-rasa kelayangan gitu. Oke, geng. Gitu ya. Oh ya, itu terjadi karena katanya pembuluh darah kita itu membesar ketika kita hamil trimester kedua ini. Pembuluh darah membesar, kenapa? Supaya aliran darah ke janinnya itu semakin banyak. Karena janin kita makin besar, butuh suplai oksigen, suplai darah yang lebih banyak lagi. Dan karena pembuluh darah membesar, terus kemudian aliran darah ke bayinya supaya makin deres, terus juga terus akhirnya volume darah kita juga meningkat gitu kan ya. Jadi jantung memompa lebih kencang dan kerjanya lebih ekstra. That's why kadang-kadang kalau ibu hamil tuh detak jantungnya lebih kencang dan kadang suka merasa kita debar-debar. Nah, kalau kalian worry, lagi-lagi konsultasikan ke dokter kalian. Oke, tapi ini aku kasih tahu hal yang biasa terjadi di ibu hamil. Kadang debar-debar, kadang ngos-ngosan, kadang berasa jantung gue kok lebih cepet ya dari sebelum gue hamil ya. Itu hal yang biasa karena jantung kita kerja ekstra untuk memompa supaya aliran darah ke janin kita itu bisa lebih deras lagi gitu kan. Gitu. Terus, sebagaimana kalian dengar, hidung gue tuh kayak bindeng ya, suara gue bindeng. Gue mengalami ada hidung tersumbat sedikit, kayak di sini tuh banyak kayak sinus gitu, kayak kalau kata orang sinus, tapi gue sendiri nggak punya sinus. Kayak di sini kayak ada lendirnya, tapi kalau gue buang antara bisa dan nggak. Kadang bisa kebuang, tapi masih ada berasa nyangkut di sini, tapi nggak plong gitu ya. Katanya juga itu lagi-lagi karena simptom ibu hamil gitu ya, ada pembuluh darah di sininya membengkak, dan parahnya lagi karena cuaca di sini ekstrim, dingin, hujan, kemarin salju gitu ya, kadang panas. Dalam 1 minggu ada 4 musim berganti di sini. Terus gue lagi batuk pilek, jadi makin terlihat parah gitu. Gue buang ingus mulu, tapi kayak masih ada sesuatu di sini yang nyangkut gitu ya. Terus tadi gue udah bilang perut udah mulai maju. Terus juga oh ya, kontraksi palsu. Buat ibu-ibu yang udah hamil gede, biasanya kalian udah mulai nggak begitu takut untuk berhubungan suami istri. Nah, tapi ada kalanya kalian menjadi takut karena setelah berhubungan suami istri biasanya perut itu mulai menegang atau berkontraksi kenceng gitu dia ya. Karena mungkin ibu-ibu mengalami yang namanya gue tiba-tiba lupa ya. Nah, ini juga simptom bumil nih. Kadang lupa gitu, kayak otak gue lambat, kayak brain fog. Otak gue kayak ngebeku gitu ya, dan suka pelupa gitu ya. Misalnya
klimaks gitu. Wah enak banget, klimaks jadinya kenceng perutnya. Nah ketika perutnya kenceng ini kadang kita suka worry. Nah tapi kalau misalnya kontraksinya terjadi agak lama dan rasa sakitnya tak tertahankan, segera hubungi dokter gitu ya. Tapi kalau ya kakak, sini mami. Tapi kalau memang abis itu berapa lama ibu bumil bisa istirahat, bisa rileks, bisa minum gitu kan ya, dan lama-lama hilang, ya nggak apa-apa. Berarti itu hanya kontraksi palsu biasa atau yang disebut namanya biasanya Braxton Hicks gitu. Oh iya geng, aku lupa ngomong kalau di kehamilan di trimester kedua ini udah nafsu makan, baby udah nambah, makan apa aja udah enak, rasanya malah gampang lapar, berapa jam sekali makan, mulut rasanya pengen ngunyah. Aku pribadi nggak pengen, nggak ngidam yang sesuatu yang gue pengen ini, tapi mulut tuh rasanya udah enak, makan apa aja udah enak, dan plep 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 plep, udah gampang laparan. Ya oke geng, jangan lupa di like, anakku udah bangun ya, di like, di komen, di subscribe video Elva Saragi, jangan lupa di follow instagramku @raitaelva. Sampai ketemu di update pregnancy aku berikutnya dan di video-videoku berikutnya. Dadah.